Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Andri Hidayat dari kelas C semester 3 ekstensi dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Adapun di sini saya akan mengerjakan tugas judul Manusia dan lingkungan hidup. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah fil ard, di bumi. Khalifah atau pemimpin diarahkan sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran sebagai landasan untuk manusia berbuat dan mempertahankan hidupnya di alam dunia ini. Allah menciptakan alam semesta ini dengan keindahan-keindahan yang teratur, adalah salah satu bukti keagungan penciptaannya. Dengan hukum-hukumnya yang berlaku umum menunjukkan kemahakuasaan dan keesaannya. Langit dan bumi dengan segala isinya diciptakan Allah secara teratur dan seimbang. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 73 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa huwallazi khalaqas samawati wal ardi bil haqq wa yauma yaqulu kun fayakun qauluhul haqqu wa lahul mulku yauma yunfakhu fis sur amilu ghaibi was syahada wa huwal hakimul khabir. Artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar, dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan jadilah, lalu terjadi, dan dia di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangkala ditiupkan, dan dia mengetahui yang gaib dan yang nampak, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Makhluk manusia yang beriman kepada Allah senantiasa mengetahui makna dan fungsi yang benar supaya dapat memperhatikan dalam kenyataan strategis bahwa langit dan bumi tidak terjadi dengan sendirinya. Justru ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak hanya menciptakan manusia satu-satunya makhluk hidup di muka bumi ini, tetapi juga menciptakan makhluk-makhluk lainnya seperti flora, fauna yang tidak kecil jumlahnya dan jenisnya. Semuanya membutuhkan perlindungan dan perhatian manusia sebagai makhluk dan perintah agama yang lainnya, yakni tidak merusak lingkungan atau melakukan kerusakan maupun kemungkaran di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allakum yarji'un. Artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Merusak lingkungan hidup dapat memberi dampak berbahaya terhadap kehidupan makhluk manusia, makhluk ciptaan Allah lainnya. Manusia harusnya sedapat mungkin berupaya melestarikan lingkungan hidup, di antaranya tanah, air, udara, dan lingkungan hidup lainnya. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan adanya larangan membuat kerusakan di muka bumi. Demikian juga dianjurkan untuk memanfaatkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah bagi manusia. Larangan untuk berbuat kerusakan di muka bumi seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf, wala yufsidu, bismillahirrahmanirrahim, wala yufsidu fil ardi ba'da
ba'da islahiha wada'uhu khaufan wa ta'ama in ara in in arahma inna rahmatallahi inna rahmatallahi qabi inna rahmatallah qarimul minal muhsinin. Artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan melarang manusia membuat kerusakan di permukaan bumi dalam bentuk dan jenis apapun yang berakibat merugikan dan mendatangkan bencana alam bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia itu sendiri yang ada di dalamnya. Tetapi justru Allah menyuruh manusia, hambanya, senantiasa berdoa dan bersyukur kepadanya dengan penuh harapan dan merasa takut sepenuhnya kepadanya karena tidak diterima doa dan harapannya disebabkan banyak melakukan dosa dan kemungkaran di muka bumi kepadanya. Dari uraian-uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan mendasar bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini hanyalah semata-mata untuk beribadah dan mengabdikan diri kepadanya. Aplikasi dari nilai-nilai dan bentuk-bentuk ibadah manusia yang berkualitas kepada Allah adalah berdasarkan nilai-nilai tauhid yang berakhlakul karimah dari petunjuk dan bimbingan Al-Quran sebagai wahyunya. Salah satu bimbingan dan seruan Al-Quran kepada umat manusia adalah supaya manusia senantiasa tetap menjaga pelestarian lingkungan hidup dan menjaga kestabilan atau keseimbangan lingkungan hidup di muka bumi ini. Manusia tidak boleh merusak lingkungan hidup dan merusak keseimbangan alam, karena lingkungan hidup yang sehat dan seimbang itu merupakan kebutuhan pokok setiap makhluk penghuni bumi ini, dan termasuk manusia yang hidup di dalamnya, serta amat membutuhkan keadaan alam lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan sehat lahir dan batin. Apabila manusia berperilaku merusak lingkungan hidup, maka perbuatan itu digolongkan ke dalam perbuatan mungkar yang dilarang oleh agama melakukannya. Sebab itu merupakan perbuatan dosa dan kesalahan besar terhadap lingkungan hidup. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk membacakan atau membacakan hasil penelitian atau makalah. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.